Yang kedua, baru datanglah malaikat Israil. Jadi malaikat Israil itu banyak pembantunya. Baru datang malaikat Israil, mulai ruhnya dicabut. Setelah dicabut keluar dari jasad, malaikat mempersiapkan kain kafan yang wanginya luar biasa. Dimasukkanlah ke kain kafan, ya, kemudian dibawa, diiring oleh malaikat-malaikat yang tadi duduk berkejauhan. Baunya wangi semerbak. Setelah sampai ke pintu langit pertama, para pemirsa TV One yang saya hormati, pintu langit pertama dibukakan. Masuk pintu langit kedua, dibuka lagi. Ketika dibuka sampai ke-7. Jadi ruh-ruhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dicabut oleh malaikat Israil sampai langit ke-7. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tailami, ya, sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah, derajatnya sahih. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir karangannya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, yang terkenal dengan namanya Imam Suyuti. Beliau salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Rasul bersabda, inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ati yanzuruna ila manasilihim fil jannah. Sesungguhnya ruh-ruhnya orang yang beriman, ya, sampai langit yang ke-7, di dalam langit yang ke-7. Terus mereka bisa melihat tempatnya di surga. Jadi orang-orang yang beriman setelah ruh dicabut sampai langit ke-7. Setelah itu apa? Bisa melihat tempatnya di surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pencabutan ruh orang yang tidak beriman kepada Allah sebelum malaikat Israil datang. Malaikat-malaikat yang lain turun berpakaian serba hitam. Sebelum malaikat Israil datang, digebukin dulu oleh malaikat-malaikat. Quran menerangkan, wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka dipukuli wajahnya, punggungnya. Dalam kitab tafsir diterangkan bahkan pantatnya pun dipukul. Jadi yang dipukul wajahnya, punggungnya sampai pantatnya sebelum ruh dicabut oleh malaikat Israil. Kalau menarik ruhnya orang yang tidak beriman kepada Allah sekonyong-konyong. Tetapi ketika ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mencabut dengan lemah lembut, ekstra hati-hati. Tapi kalau ruhnya orang yang tidak beriman kepada Allah ditarik sekonyong-konyong, jangan tanya sakit para pemirsa, luar biasa sakitnya. Setelah ruh keluar dari jasad, kemudian dimasukkanlah ke kain kafan, diantar oleh malaikat-malaikat yang berpakaian serba hitam. Setelah sampai di pintu langit pertama, langitnya tidak dibukakan, pintu langitnya maksudnya. Al-Quran menerangkan, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. La tufattahu lahum, tidak akan dibuka untuk mereka orang-orang kafir. Abwabus samai, pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah. Dalam keterangan lain, ruhnya ya dijatuhkan dari langit. Ada dalam keterangan itu dilempar ruhnya. Setelah dilempar, dihadang oleh burung-burung, dipelatokin. Setelah dipelatokin selesai, kemudian dijatuhkan, dihadang oleh angin-angin. Disiksa dulu sebelum sampainya di kuburan.
liang lahat disiksa dulu oleh malaikat-malaikat, burung-burung dan angin. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya digolongkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Tak lupa saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.